ini tidak ditindaklanjuti dengan gelar perkara, itu emak-emak maupun publik tidak akan diam. Kita harus terus tetap berjuang, jangan berhenti. Ya, kita akan menang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam dari daerah, dari Surabaya, Jawa Timur. Kami mendengarkan gemuruh perjuangan kawan-kawan semua, Dr. Rismon, Dr. Tifa, Dr. Roy, dan saudara saya Mas Rizal Fadilah. Kawan-kawan semua, kami mengharapkan dari Surabaya ke Surabaya, kami menunggu agar seluruh provinsi dapat bergelora. Kebetulan saya adalah ketua Forum Tanah Air, ketua harian yang ada di 22 negara dan 38 kota kabupaten provinsi. Kami sangat mendukung perjuangan kebenaran ini. Sehingga para Bapak Ibu sekalian, rakyat semua tidak usah kecil hati. Kita semua bergerak atas nurani dan atas kebenaran. Kami berharap yang membuat gaduh bukan kita semua, bukan para pejuang ini, tetapi yang tidak menunjukkan ijazah aslinya. Adalah mudah dari survei-survei menunjukkan bahwa survei yang bukan abal-abal, bukan yang palsu ya. Survei menunjukkan tidak percaya semua bahwa itu adalah asli. Jadi kami berharap kegaduhan ini diselesaikan oleh pemangku kebijakan agar tidak berlarut-larut, dan secara psikologis juga sudah terlihat sebetulnya kawan-kawan ini adalah pemenangnya. Terima kasih, salam kebaikan dan kebenaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Doni Andri Cahyono, Ketua Harian FTA. Baik, berikutnya ya seperti yang saya katakan tadi, ada giliran mak-mak juga dari Jawa Barat. Untuk itu saya panggil Ibu Nur Alam, SH, MBA, MSc. Asli dong. Boleh dicek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya sangat senang sekali ternyata pertemuan yang juga menjadi bagian daripada inisiator Mama ternyata dihadiri oleh hampir semua ya Pak Safrin. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili Mama dari Bandung khususnya Jawa Barat. Berada di sini ingin menyampaikan beberapa apa latar belakang Mama selama ini selalu tampil di depan. Pertama adalah kedatangan Mama di sini adalah sebagai implementasi dari kebebasan berpendapat pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Jadi Mama bergerak, Mama berbicara itu adalah konstitusional, tidak melanggar undang-undang. Yang kedua adalah mendukung gelar perkara yang harus segera dilakukan, yang telah dinyatakan berulang kali dan ditulis marak di sosial media oleh Bapak Rizal Fadilah. Beliau ini satu alumni dengan saya sebetulnya. Cuman dulu beliau tuh sangat pendiam, sekarang galak banget ya. Saya alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya ingin juga menyatakan secara pribadi dukungan kepada Sri Kandi Wanita Indonesia Dr. Tifa Tiasma. Mohon Dr. Tifa berdiri dan Mama berdiri. Ya, beliau ini salah satu emak-emak yang kalau kita cari jarang banget dicari. Ya, tapi ada beberapa juga di sini emak-emak yang sebenarnya dalam aksi itu nggak peduli, rek bareng ngabring, rek sorangan, dalam cewek sorangan gitu ya. Jadi di sini ada emak-emak yang memang tanpa pamrih dan ikhlas selalu berada di garda depan. Terima kasih Dr. Tifa telah hadir di sini. Alhamdulillah, you are not alone. Ya, emak-emak akan selalu mendukung ibu. Ya, ibu sekarang berada dalam proses kriminalisasi juga dengan bapak-bapak yang lain, Pak Dr. Suryo, Pak Rismon, juga ada beberapa juga yang sekarang riskan ya. Sebetulnya saya sangat sering mengingatkan Pak Rizal. Tapi Pak Rizal itu kayaknya udah orang malunya, orang takutnya udah putus bu. Ya, jadi ya alhamdulillah ya. Kemudian Ibu Tifa secara pribadi, Ibu adalah satu orang wanita yang berani speak out di publik yang tidak banyak
ya Bu ya. Karena berbagai pertimbangan, bukan karena mama takut, tapi kita siap mendukung ibu di belakang. Ya, jadi kemudian tentang sedikit ya, mungkin mudah-mudahan cukup tentang ijazah palsu Jokowi ini yang semakin bergulir seperti bola panas di mana di sosial media. Jadi jika ini tidak ditindaklanjuti dengan gelar perkara, itu emak-emak maupun publik tidak akan diam. Kita harus terus tetap berjuang, jangan berhenti. Ya, kita akan menang insya Allah. Kekuatan doa adalah yang terkuat. Ya, dan juga doa dari mama ya. Itu yang mungkin yang perlu kita, jangan sampai justru kita patah atau belum apa-apa udah pasrah. Ya, jadi kemudian hal lain ya adalah tentang Bareskrim ini kok berani mengeluarkan pernyataan bahwa kasus ini diberhentikan. Apakah dia berwenang? Dia tidak berwenang, gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang tetap berhenti dan kita tidak memperjuangkan bahwa gelar perkara ini harus dan segera dilakukan, kita akan terus berjuang dan jangan sampai berhenti. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini bisa menghasilkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya dengar bahwa TPUA juga telah melaporkan hal ini ya Pak Rizal. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut. Nah, ada beberapa temuan yang merupakan hasil scientific investigation, juga ada beberapa fakta yang ada di sosial media. Kenapa ini tidak dijadikan sebagai bukti oleh Bareskrim? Bareskrim yang mengatakan bahwa ijazah itu identik, kemudian di framing seolah-olah itu asli. Ya, ini kelihatan bahwa Bareskrim itu sebenarnya nggak berani gitu ya. 1 menit terakhir. Ya, oke. Kemudian temuan skripsi juga ya, itu juga sudah tadi dibahas. Ada satu yang sangat menggelitik. Saya pikir Pak Kiai Atian Ali ada di sini, ternyata tidak ada ya. Jadi ada yang sangat kutipan dari Atian Ali yang saya sangat suka dan sangat menggelitik hati. Di zaman edan, yang waras dianggap edan dan yang edan dianggap waras. Ini kayaknya dibalik-balik ini. Saya setuju banget gitu ya kata-kata ini yang memang keluar dari. Mohon izin ya Pak Amin. Saya mengutip kata-kata beliau. Akhirul kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon kepada Mama yang ada di sebelah kanan saya dan dimanapun berada, karena yang hadir di sini adalah ketua simpul-simpul Mama yang punya jaringan. Mudah-mudahan kita akan terus berjuang. Sekali lagi Dokter Tifa, ya don't stop, keep moving. Ya, we're going to support you anytime. Okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.